dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang meningkatkan kemampuan diri melalui organisasi profesi. Untuk saya yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian organisasi profesi. Menurut Stoner, organisasi merupakan suatu pola hubungan yang melalui orang-orang di bawah pimpinan seorang manajer dengan tujuan bersama. Selain itu, pendapat lain dikemukakan oleh Gito Sudarmo yang mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling bekerja yang dilakukan secara terus-menerus dan diulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Jadi organisasi adalah sekumpulan orang yang memiliki suatu tujuan dan memiliki sistem tertentu. Adapun unsur-unsur organisasi meliputi yang pertama tujuan, yang kedua adanya orang, dan yang ketiga adanya kerja sama. Ketiganya berkaitan satu sama lain. Jadi organisasi profesi adalah organisasi yang anggotanya para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat dilaksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Lalu organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian dalam mendidik. Dan yang kedua yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi menjadi hal yang penting karena struktur organisasi sangat mempengaruhi sikap dan perilaku anggotanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi adalah sekelompok tugas yang dijalankan sesuai dengan posisi atau kedudukan dalam suatu organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki strukturnya sendiri. Organisasi satu dengan yang lainnya tidak selalu sama atau berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri. Struktur organisasi dapat dirubah sesuai dengan kesepakatan dari anggota organisasi. Sekian dari saya. Di sini saya akan melanjutkan poin yang ke C, yaitu fungsi organisasi profesi pendidikan. Nah, ada beberapa fungsi daripada organisasi profesi pendidikan, yaitu meliputi yang pertama yaitu fungsi pemersatu, yang mana kelahiran suatu organisasi tidak terlepas dari motif yang mendasarinya, yaitu dorongan yang berangkat para profesional untuk membentuk organisasi yang diinginkan. Dan organisasi merupakan wadah untuk mempersatukan pikiran para anggotanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu dengan persatukan pikiran para anggota organisasi tersebut diharapkan organisasi memiliki kewibawaan dan kekuatan dalam menentukan kebijakan. Nah, fungsi yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan profesional, yang mana sudah tertera dalam PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang menyatakan bahwa tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Nah, peraturan pemerintah tersebut menunjukkan adanya legalitas formal yang secara tersirat mewajibkan anggota profesi untuk selalu meningkatkan kemampuan profesionalnya melalui organisasi atau ikatan organisasi kependidikan. Nah, demikian tadi ada dua fungsi ya daripada organisasi profesi. Yang kedua yaitu bentuk-bentuk, poin D itu bentuk-bentuk peningkatan profesi keguruan. Ada beberapa bentuk dalam rangka meningkatkan profesi keguruan. Nah, Dian Mahsuna mengungkapkan bahwa ada beberapa strategi yang sejauh ini telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu yang pertama pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan ini tidak asing lagi bagi telinga kita ya, telinga para pendengar, para pendidik utamanya, yaitu salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan, yang merupakan sektor utama yang menjadi tulang punggung dalam mencetak generasi yang cerdas dan
berdaya saing. Nah, selain itu juga ada pelatihan yang merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, kegiatan pendidikan dan pelatihan ini antara lain ada beberapa bagian atau nama, yaitu ada IHT atau in-house training, yang mana merupakan strategi yang dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan meningkatkan kompetensi dan karir, guru tidak harus dilakukan secara eksternal melainkan dengan cara lain. Nah, ada juga program magang. Untuk yang kedua yaitu program magang yang diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama periode tertentu ya. Program magang ini ada beberapa periode seperti itu ya. Nah, yang ketiga yaitu pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Nah, pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK atau LPMP dan lembaga lain yang diberikan wewenang dalam memberikan pelatihan. Nah, program ini disusun secara berjenjang, mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan juga tinggi seperti itu. Nah, yang keempat yaitu pendidikan lanjut, di mana pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Nah, bagi guru yang berprestasi, pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya mengembangkan profesi. Kasus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Nah, kursus singkat. Nah, itu yang kelima. Yaitu yang poin 2 yaitu kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Nah, selain pendidikan dan latihan juga ada beberapa kegiatan lain, yaitu diantaranya yang pertama diskusi masalah pendidikan. Nah, yang mana diskusi ini diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya. Ini semacam MGMP juga bisa sebenarnya ya. Ya, itu. Yang kedua yaitu seminar. Nah, seminar ini juga dilaksanakan dalam rangka memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Nah, yang ketiga ada workshop yang dilakukan dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP dan sebagainya. Nah, ini juga sangat bermanfaat sekali bagi guru ya. Workshop ini juga merupakan suatu peluang untuk guru dalam rangka untuk meningkatkan atau mengembangkan beberapa silabus, penulisan RPP dan sebagainya. Nah, kemudian ada pembuatan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk seperti alat peraga, alat praktikum, sederhana maupun bahan ajar elektronik. Nah, ini juga biasanya bisa dilakukan apalagi di masa pandemi seperti ini sangat-sangat bermanfaat atau sangat-sangat sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, demikian tadi poin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan beberapa poin selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai tujuan organisasi profesi pendidikan dan juga organisasi profesi yang ada di Indonesia. Nah, kita tahu bahwasanya dalam filosofis budaya Indonesia, guru itu tidak hanya memegang satu peran saja, tidak hanya mengajar atau mendidik saja, tapi mereka juga sebagai suri tauladan, sebagai contoh bagi anak didiknya. Tidak hanya di lingkungan sekolah saja, tapi juga di lingkungan masyarakat. Mereka mempunyai peran ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam hal ini perlu adanya suatu organisasi ataupun
suatu lembaga yang mungkin bisa membantu meningkatkan apa keprofesionalan dan juga untuk meningkatkan apa ya profesionalitas seorang guru atau pendidik. Nah, oke, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari tujuan organisasi profesi pendidikan. Nah, dari sumber yang kami dapatkan itu dijelaskan dalam Undang-Undang PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 itu ada 5 misi dan tujuan organisasi pendidikan itu didirikan, yaitu yang utama yaitu meningkatkan atau mengembangkan kualitas guru begitu. Nah, itu tujuan utamanya. Nah, sedangkan visinya secara umum itu yang pertama, meningkatkan karir anggota. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota. 3. Meningkatkan kewenangan profesional anggota. 5. Meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan. Nah, di sini yang dimaksud anggota itu siapa ya? Anggota itu para pendidik dan para guru. Nah, tadi yang pertama yaitu meningkatkan karir anggota. Nah, di sini maksudnya adalah bagaimana agar guru itu tidak stagnan, tidak berhenti, dia agar mampu ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka dapat meng-up-to-date ilmu juga dan wawasan mereka. Nah, begitu. Dan yang selanjutnya hampir sama juga. Jadi dapat kami simpulkan bahwasanya tujuan organisasi profesi itu sendiri yaitu untuk meningkatkan karir, kemampuan para pendidik, kewenangan profesional, dan juga martabat dan kesejahteraan pendidik tersebut. Nah, lanjut untuk yang kedua yaitu mengenai organisasi profesi keguruan yang ada di Indonesia. Dari sumber yang kami dapatkan ada 8 organisasi yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu PGRI. Itu sudah teman-teman pasti sudah pada tahu ya apa itu PGRI. Itu PGRI ini dikenal dengan didirikan setelah 100 hari Indonesia diproklamasikan. Nah, begitu. Berdirinya itu tanggal 25 November tahun 1945 di Surakarta. Nah, PGRI ini itu merupakan wadah aspirasi para guru di Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Nah, salah satunya tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu serta kesadaran guru sebagai pelaksana dan penegak pendidikan di Indonesia. Yang kedua itu ada MGMP, di mana itu didirikan atas anjuran para pejabat departemen dulu itu. Nah, begitu. Organisasi itu hampir sama tujuan didirikannya yaitu untuk meningkatkan mutu dan profesionalitas guru. Dan yang ketiga yaitu ada PKG atau Pusat Kegiatan Guru. Yang keempat ada Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISP. Yang kelima Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Terus yang keenam itu ada Ikatan Guru Indonesia atau IGI. Yang ketujuh ada Federasi Guru Independen Indonesia. Dan yang kedelapan ada Persatuan Guru Honor Indonesia. Nah, jadi pada intinya semua organisasi-organisasi yang di Indonesia ini bertujuan untuk agar untuk meningkatkan profesionalitas serta kemampuan seorang guru. Memang di Indonesia ini banyak para pendidik, namun mereka dengan kualitas yang dengan standar kualifikasi itu masih
eh, mungkin masih banyak yang di bawah rata-rata. Mereka hanya menganggap menganggap pendidik itu hanya sekedar kita mentransferkan ilmu, tapi sebenarnya tujuan pendidikan itu kan tidak hanya itu. Apalagi seorang guru itu merupakan suri tauladan atau sebagai contoh dari pada masyarakat yang ada di Indonesia ini. Begitu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai penutup dari pemateri selanjutnya, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan makalah ataupun dalam dalam penyusunan makalah. Mungkin itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.